apapun itu yang bisa menaikkan hasil itu hanya pupuk dan pemupukan, serta mungkin penyiapan lahan atau pupuk dasar maupun pupuk tambahan, pupuk susulan, nutrisi dan lain-lain. Ini yang bisa menaikkan hasil. Kalau seperti yang saya katakan tadi, herbisida, fungisida, insektisida itu adalah melindungi tanaman. Nah, pupuk yang saya perkenalkan pertama ini adalah impetus, Pak. Saya jelaskan, jadi impetus ini adalah pupuk NPK kompak premium. Premium itu artinya di atas rata-rata lah, kalau misalnya bensin premium kan begitu, bagus kan begitu. Nah, impetus ini berteknologi kompak, teknologinya padat, kemudian mempunyai kelebihan dia stabil. Walaupun disimpan sebulan atau 2 bulan, dia akan lebih stabil daripada pupuk yang non kompak. Jadi dia tidak basah, tapi ya jangan disiram air kan, maksudnya begitu. Jadi dia selama dia tidak normal, pada normal yang lain mungkin dia sudah basah, kalau sehingga kestabilan nutrisinya ini bisa kami jamin sesuai dengan kondisinya. Kemudian kelebihannya adalah dia mengandung N10%, kemudian P-nya 6, K-nya 25%, kemudian magnesium dan boron. Ini cocok digunakan untuk pemupukan pada masa pembungaan sampai ke pembuahan. Padi menjelang bunting sampai ke panen, atau dipakai di pemupukan ketiga. Nah, apakah dicampur urea dan lain-lain, digunakan untuk pemupukan ketiga. Nah, kemudian ini produk unggulan dari PT Benmeyer yang mungkin ini paling mahal yang ada sekarang. Ini adalah pupuk Novatek. Ya. Pupuk Novatek ini adalah NPK dengan kandungan hanya kecil, Pak, 12, N-nya 12, P-nya, K-nya 17%, plus unsur mikro dan sulfur. Nah, kenapa ini mahal? Nah, mungkin dulu saya sudah di pertemuan-pertemuan kecil sudah saya jelaskan, tetapi saya persingkat bahwa pupuk ini yang pertama kelebihannya, K-nya itu sudah tidak ada pembakar atau klor. Jadi kalau pupuk yang lain kita kasihkan mungkin 10 butir, 5 bahkan 5 butir, itu kalau baru tanam dia akan terbakar, mati. Tetapi kalau Novatek tidak. Dan ini untuk awalan ini bisa digunakan untuk disemprot. Kalau di jagung untuk menghindari apa? Jebret ya. Ini boleh digunakan untuk disemprotkan, nutrisinya dia sudah tidak ada pembakarnya. Cukup di awal saja kalau jagung manis. Nah, kemudian nitrogennya ini dilindungi dengan zat kimia yang bisa memberikan keawetan jika tidak diserap oleh tanaman. Nah, asumsinya begini, apa ya, istilahnya begini, kalau ini kita anggap sebagai nasi atau sebagai buah atau jeruk lah misalnya, jika ini ada, kita anggap 25 buah jeruk, ini kita anggap bahwa jeruk ini di dalam kulkas. Nah, ini ada zat DMPP yang menjadi kulkasnya di pupuk ini. Jadi kalau kita makannya itu satu, maka jeruk itu kita bisa makan 25 hari. Kalau sehari kita cuma makan satu. Tetapi kalau jeruknya kita taruh di atas meja, hari ini kita makannya cuma satu, besok satu, maka tidak tahan sampai 25 hari. Gitu kan? Paling 5 dino, besok akhirnya yang 20 hilang. Nah, itu pemupukan yang tidak berteknologi DMPP. Nah, lalu apa manfaatnya untuk mengawetkan pupuk ini bisa bertahan di
di dalam tanah jika tidak diserap tidak mengalami penguapan sampai 2 bulan. Ini ketahanannya. Jadi sudah larut kita aplikasikan, kita kocor, maka jika tanaman itu tidak makan atau dimakan sedikit-sedikit, sisanya yang tidak dimakan itu tidak hilang, ya kecuali kebanjiran. Nah itu kasusnya kan berbeda. Nah ini Novatek. Nah kemudian 2 produk lagi singkat saja Pak. Ini Fruitka. Nah Fruitka ini adalah kalium dan sulfur. K-nya 50%, sulfurnya 18%. Jadi ini adalah pupuk untuk pembuahan, mau sebenarnya awal sampai akhir Pak, bisa. Tetapi sebenarnya mayoritas di sini digunakan untuk waktu tanaman produksi pembuahan. Nah, kenapa? Ini kelebihannya adalah K50% dan ada sulfurnya. Nah, apa sulfur kelebihannya? Dia berfungsi untuk membantu kesehatan daun dan mengurangi efek atau mengurangi peluang terserang jamur. Nah sulfur itu kan belerang Pak. Selain dia merupakan nutrisi, dia juga kalau masih ada potensi awal-awal serangan jamur, dia bisa dilindungi dengan sulfur. Selain dia menggunakan sebagai pupuk, dia juga sebagai untuk melindungi tanaman. Nah kemudian saya rasa cukup di Fruitka. Nah ini ada namanya Basfoliar Combistin. Nah Basfoliar Combistin ini, Basfoliar Pak, ini adalah kalsium. Nah ini unik, bahannya bening, tetapi setengah liter beratnya ini hampir 1 kilo. Nah ini kandungannya adalah kalsium, nitrogen, dan unsur mikro. Kelebihannya adalah pupuk ini berfungsi untuk memacu pertumbuhan akar dan membuat tanaman lahap makan. Sehingga apabila kita semprotkan ini, maka tanaman itu perangsangan di akar dia akan lebih cepat, kemudian maka penyerapan unsur hara dia akan lebih banyak. Nah kalau dia pada tanaman-tanaman berbuah, ini bisa digunakan untuk pembesaran buah. Misalnya dia di semangka, di jeruk atau mana, kalau masih segini Pak yang kecil, itu kita semprotkan di buah, maka buahnya itu seperti apa, mengirimkan sinyal ke akar dan daun untuk minta diisi. Nah biasanya di padi itu kalau kita aplikasikan Basfoliar Combistin ini, nanti dengan tanaman umur yang sama, ini pengisiannya dia akan lebih sampai ke pangkal, karena dia membantu tanaman supaya dia lahap makan gitu. Nah, demikian para bapak sekalian. Jadi saya rasa cukup dulu, singkat dulu. Ada fenomena ya, ada peristiwa di jagung manis itu jebret. Nah, jadi pada dasarnya begini, soal jagung jebret itu begini Pak, kan ada 2 jenis jagung. Yang pertama ada jagung pakan atau jagung pahit, yang kedua jagung manis. Nah dari 2 ini, kalau jagung pahit itu kan bijinya besar. Nah kalau jagung pahit itu kan bijinya kecil. Nah yang perlu diperhatikan begini, jagung itu kan padi Pak, banyak mengandung gula. Nah kemudian ketika kita masukkan ke dalam tanah, dia gampang sekali rusak. Nah kemudian
Kenapa di jagung pahit itu tidak mengalami jebret? Kadang kalau pas cuacanya es krim ya. Suasananya es krim begitu. Nah, tetapi kan jarang sekali. Nah, kenapa? Karena begini, pada saat tanaman itu kita, biji jagung itu kita masukkan ke dalam tanah, dia kan akan di tempat terbuka, kemudian kena cuaca lingkungan itu, dia akan mengalami kecepatan pembusukan. Nah, ketika dia mulai tumbuh, ini yang pertama badan dari buah jagung itu asinya. Jadi kalau asinya rusak, dia mulai tumbuh akarnya itu belum bisa makan, Mas. Nah, begitu ini sudah rusak, nggak bisa disuapin, maka begitu dia di pupuk pertama, ini kan rusak oleh pupuk itu. Nah, kan rata-rata pakai Ponska, masih banyak klor, masih apa, dia langsung rusak. Nah, langsung begitu habis, kan masih habis dipupuk. Nah, itu adalah murni 90% adalah pengaruh dari pupuk. Nah, makanya sebenarnya saran saya usia jebret itu paling sekitar 7 hari sampai 15 hari. Nah, artinya kan ada yang umum ya, kita lihat umum. Kalau sudah umur, kalau segini aman lah, kalau jebret pun kan sudah enggak lama. Nah, yang pertama ya Pak. Nah, kemudian saran saya begini, jangan diberikan dulu pupuk dari bawah, jadi disemprot ya, biar dia makan melalui daun. Jadi kita suapi melalui daun, tetapi pakai pupuk yang bagus, kan nggak banyak. Nah, kita semprot dulu yang bagus. Itulah makanya kenapa setiap kita tanam jagung selalu disarankan itu menggunakan satu, dikasih perlakuan benih, dikasih hormon ya, supaya apa? Begitu dikasih hormon, busuk pun jagungnya, hormonnya itu sudah bisa menyuapin akar. Tapi sebenarnya jangan hormon, harusnya dia kasih pupuk mikro atau pupuk yang memang bisa melalui untuk pembenihan. Nah, tapi rata-rata hormon supaya dia cepat berakar, sehingga ketika busuk pun buah jagungnya itu tanaman sudah bisa makan.